Halo, apa kabar teman-teman? Sekarang kita sampai pada seri Islamologi 18C. Kita akan membahas mengenai Yerusalem dan sejarahnya sampai dengan berdirinya Masjid Al-Aqsa. Saya harap teman-teman semuanya mengikuti video ini dan Anda dapat mendownloadnya dan menyebarkan video ini. The Dome of the Rock atau kubah batu yang Anda lihat tadi, itu bukanlah bangunan asli yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan. Bangunan tadi mengalami hampir 11 kali renovasi. Pada zaman Abbasiyah dan Fatimiyah, bangunan itu rusak parah akibat gempa bumi pada tahun 808 Masehi dan kemudian terjadi lagi tahun 846 Masehi. Kubahnya runtuh akibat gempa bumi pada tahun 1015 Masehi dan kemudian dibangun kembali pada tahun 1022 sampai 1023 Masehi. Dan mosaik pada drum itu diperbaiki kira-kira tahun 1027 Masehi sampai 1028 Masehi. Bangunan yang sekarang ini Anda lihat itu dibangun tahun 1876. Kubah asli itu diganti berkali-kali, terakhir pada tahun 1994. Awalnya itu dilapisi dengan koin emas cair yang telah disumbangkan untuk mendanai pembangunan. Kemudian Sulaiman the Magnificent yang berkuasa tahun 1520 sampai 1566 Masehi, dia merenovasi bagian luar bangunan pada abad ke-16. Ini Kaisar Kerajaan Ottoman ya. Dengan menyumbangkan ubin yang indah. Kemudian pada tahun 1960, kubah itu dilapisi kembali dengan paduan perunggu aluminium dan kubahnya diganti seluruhnya pada tahun 1994. Pada tahun 1998, kubah itu sekali lagi dilapisi emas atas izin Raja Hussein dari Yordania. Pada abad ke-12, sempat menjadi gereja tentara salib atau juga Templum Domini. Dan sebuah altar didedikasikan untuk Santo Nicholas didirikan di atas batu dasar itu. Dan perannya kembali menjadi tempat suci muslim itu pada tahun 1187 ketika Saladin menaklukkan Yerusalem. Sejarah kota Yerusalem itu mengalami rentang waktu yang sangat panjang, yaitu ribuan tahun. Dan kota ini adalah kota yang sangat penting bagi orang Yahudi sampai sekarang, dan bahkan menjadi kota Yerusalem yang sangat penting sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nama lain kota Yerusalem adalah kota Urusalaim atau kota Kudus, kota Allah, kota Yebus. Dan ini tercatat bukan hanya di dalam Alkitab kita, tetapi juga dicatat di dalam inskripsi di luar Alkitab kita. Antara lain di dalam tablet-tablet Ebla maupun di dalam The Letters of Amarna. Sekarang kita lihat dulu siapa yang membangun bait suci yang pertama kali di kota Yerusalem. Salomo itu membangun bait suci yang pertama di atas tanah pengirikan yang dibeli Daud dari Araunah atau Ornan. Hal ini dicatat di dalam 2 Samuel 24 ayat 24 dan 1 Tawarik 21 ayat 25. Lalu kapan bait suci yang pertama ini dibangun? Di 1 Raja-Raja 6 ayat 1 dikatakan, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Syiu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi Salomo lah yang membangun bait suci pertama kali di Bukit Moriah, tempat di mana Abraham pernah mencoba mengorbankan Yitzhak anaknya yang kita sebut dengan Akedah Yitzhak di Kejadian 22. Pembangunan bait suci pertama ini terjadi tahun 966 sebelum Masehi dan selesai tahun 960 sebelum Masehi, jadi memakan waktu sekitar 7 tahun. Kemudian bait suci yang pertama ini dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar yang kedua, yaitu Raja Babilonia tahun 586 sebelum Masehi pada tanggal 9 sampai tanggal 10 bulan Av. Ini tanggal yang sama di mana ratusan tahun kemudian Jenderal Titus juga menghancurkan bait suci Yerusalem kedua yang dibangun oleh Herodes Agung tahun 70 Masehi. Ini dicatat di dalam Yeremia 52 ayat 12 sampai 13 dan di dalam kitab Flavius Josephus The Jewish War volume 6 halaman 248251. Penghancuran bait suci yang pertama dan kedua itu dicatat dengan sangat jelas di dalam Talmud orang Yahudi, yaitu di dalam Misnah Ta'anit volume 4 ayat yang ke-6. Dikatakan ada 5 kejadian yang sangat penting yang terjadi pada bulan Av. Di antaranya adalah kehancuran bait suci pertama yang dibangun oleh Raja Salomo, serta berakhirnya kerajaan Yehuda di tangan Raja Babel Nebukadnezar kedua pada tahun 586 sebelum Masehi. Penduduk Yehuda kemudian dibawa ke dalam pembuangan ke Babel.
Bait Allah itu mulai dihancurkan tanggal 7 bulan Av. Ini ada di dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 8. Dan penghancuran terus berlangsung sampai tanggal 10 bulan Av. Ini dicatat di dalam kitab Nabi Yeremia 52 ayat yang ke-12. Api itu mulai disulut pada siang hari tanggal 9 bulan Av. Ini ada di dalam Ta'anit 29a. Dan api baru mulai padam pada tanggal 10 bulan Av. Kehancuran bait suci kedua yang dibangun oleh Esra dan Nehemia yang kemudian diperbesar dan dibangun kembali oleh Herodes Agung itu hancur di tangan tentara Romawi pada bulan Agustus tahun 70 Masehi pada tanggal yang sama. Sehingga orang-orang Yahudi tersebar keluar daerah tanah Israel. Menurut Talmud Ta'anit, dikatakan kehancuran dimulai tanggal 9 bulan Av dan kemudian bait suci ini terbakar sampai tanggal 10 bulan Av. Setelah bait suci yang pertama dihancurkan oleh Nebukadnezar yang kedua, kemudian dalam zaman Imam Esra dan Nehemia, maka Zerubabel memperbaiki tembok bait suci dari tahun 537 sampai 515 sebelum Masehi. Hal ini dicatat di dalam Zakaria 4 ayat 9 dan Esra 5 ayat 2. Kemudian ketika kerajaan Yunani, dinasti Seleucid berkuasa atas Yerusalem, maka pada tahun 168 sebelum Masehi, Antiochus IV Epiphanes, yaitu yang berkuasa dari tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi, dia menodai bait suci Yahudi dan menjadikannya tempat pemujaan kafir dewa Zeus dan mempersembahkan korban babi di bait suci. Hal ini kemudian menimbulkan pemberontakan Makabe yang terjadi dari tahun 166 sampai 164 sebelum Masehi yang dicatat di dalam kitab Makabe, yaitu kitab Deuterokanonika. Hari Raya Hanukah yang pertama kali dirayakan tahun 164 sebelum Masehi didedikasikan sebagai perayaan untuk menyucikan kembali bait suci. Di bawah kepemimpinan Makabe, orang-orang Yahudi mengusir Antiochus dan pasukannya dan orang-orang Yahudi menguasai tanah mereka selama sekitar 100 tahun. Sampai kemudian Pompei, yaitu tahun 63 sebelum Masehi, seorang jenderal Romawi yang terkenal, merebut tanah suci dan membawanya di bawah kekuasaan Romawi. Setelah Yerusalem diambil alih kekuasaan oleh Romawi, maka Herodes Agung yang berkuasa di Yudea tahun 37 sampai tahun 4 sebelum Masehi, yang merupakan raja boneka di bawah Romawi dari keturunan Edom, membunuh Hyrcanus II, yaitu keturunan dinasti Hasmonean Makabe, pada tahun 30 sebelum Masehi. Tetapi Herodes Agung ini kemudian melakukan pernikahan politik dengan Mariamne I sebagai istri kedua. Dia adalah seorang putri kerajaan Hasmonean dan cucu keponakan Hyrcanus II. Mariamne I inilah yang pada waktu itu si Esa Rafflesia membuat video yang mengatakan bahwa Mariamne atau di dalam bahasa Ibraninya bernama Miriam ini merupakan ibu dari Yesus, dan kemudian dia menelusuri silsilah Mariamne yang dia kira sebagai Miriam ibu Yesus ini sampai kepada Imam Besar Harun. Kemudian Herodes Agung itu memperbaiki dan memperluas kompleks bait suci hampir 2 kali luasnya, seluas 480 meter persegi tahun 20 sebelum Masehi. Pembangunan memakan waktu puluhan tahun, mungkin kira-kira sekitar 10 tahun ya. Tetapi serambi dan bangunan luar itu baru selesai tahun 62 sampai 64 Masehi. Jadi bahkan setelah Raja Herodes Agung ini mati, pembangunan masih terus berlangsung. Raja Herodes Agung pada waktu itu menempatkan hampir 10.000 orang untuk bekerja dan melatih 1.000 imam sebagai tukang batu, sehingga mereka dapat bekerja siang dan malam di bagian paling suci dari bait suci. Kalau kita melihat bahwa bait suci ini diperluas Herodes, sekarang luasnya itu hampir sekitar 5 kali lapangan sepak bola. Begitu megahnya bait suci kedua yang dibangun oleh Raja Herodes Agung ini mencapai puncaknya. Tetapi kemudian bait suci yang kedua ini seperti yang telah dinubuatkan oleh Yesus, hancur di tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus dan tidak pernah dibangun kembali sampai hari ini. Pada tahun 70 Masehi, Yerusalem dan bait suci yang kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus Flavius Vespasianus, yaitu yang hidup dari tahun 39 sampai 81 Masehi. Dia adalah seorang kaisar Romawi yang berkuasa dari tahun 79 sampai 81 Masehi. Dia adalah seorang anggota dinasti Flavianus dan sesuai dengan nubuatan Yesus
Tidak satupun batu akan terletak di atas batu yang lain. Bait suci yang kedua ini benar-benar rata oleh tanah. Bahkan emasnya katanya dicungkili dan meleleh pada waktu itu. Peristiwa ini dijelaskan dengan sangat rinci oleh sejarawan Yahudi Flavius Josephus. Josephus ini masih keturunan imam besar ya. Kemudian dia dikatakan menyerah kepada tentara Romawi dan diangkat anak oleh ayah daripada Jenderal Titus yaitu Vespasian. Sehingga dia diberikan nama Roma dan menjadi warga negara Roma. Kemudian dia diberi nama Flavius Josephus dan dia menulis banyak buku-buku sejarah yang penting yang masih kita pakai sampai hari ini. Dia hidup kira-kira tahun 37 sampai tahun 100 Masehi. Dia menjadi saksi sejarah peristiwa hancurnya Bait Suci yang kedua oleh Jenderal Titus. Dia menulis dalam bukunya, dikatakan untuk menghindari rintangan alami yang dibentuk oleh lembah yang dalam di barat, selatan, dan timur, tentara Romawi melancarkan serangan mereka ke tembok utara kota. Pada tanggal 24 Juli tahun 70 Masehi, benteng Antonia jatuh. Kemudian pada tanggal 10 Agustus, Romawi melancarkan serangan ke serambi barat laut yang menghubungkan benteng dengan Bait Suci. Pada tanggal 30 Agustus, tempat kudus itu dibakar dan seluruh kota diratakan dengan tanah. Tembok-temboknya juga dihancurkan kecuali 3 menara yang dibangun oleh Herodes. Ini adalah gambar Bait Suci kedua yang dibangun oleh Herodes kalau kita melihat dari sisi timur, yaitu dari Bukit Zaitun. Anda melihat di situ adalah Benteng Antonia. Benteng Antonia ini dibangun oleh Herodes Agung untuk melindungi Bait Suci kedua dari nama pelindungnya Mark Antony yang merupakan bagian daripada tembok utara. Kemudian Anda lihat di situ ini adalah sisa daripada tembok ratapan di mana orang Yahudi sampai sekarang masih menangis dan berdoa di situ. Tembok ratapan ini merupakan bagian dari tembok barat tadinya. Di bagian pelataran, Anda melihat satu pintu masuk ya ke Bait Suci. Ini namanya Gerbang Indah atau Beautiful Gate. Disinilah Rasul Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Kemudian ini adalah serambi kerajaan yang dibangun oleh Herodes dengan segala kemegahannya. Ini merupakan bagian daripada tembok selatan. Serambi kerajaan ini terdiri dari 4 deret pilar yang besar-besar. Ya, besarnya tuh 3 kali lingkaran tangan orang dewasa. Dan setiap deretnya itu ada 40 pilar. Jadi megahnya luar biasa. Disinilah biasanya para bangsawan ya atau keturunan kerajaan itu berkumpul di sini ya. Kemudian kalau kita melihat ini adalah Golden Gate, yaitu pintu gerbang timur atau The Gate of Mercy. Disinilah Mesias masuk ya. Yesus masuk lewat pintu gerbang timur atau Golden Gate ini dan dipercaya kedatangan Mesias yang kedua kali nanti harus melalui Golden Gate ini. Golden Gate ini tadinya mempunyai satu jembatan yang menghubungkan antara Bait Suci dengan Bukit Zaitun. Tetapi sekarang ini ditutup teman-teman. Oleh Muslim di depannya ini dibangun pekuburan-pekuburan Muslim karena Muslim tidak mau nanti ada orang yang masuk lewat Golden Gate ini. Dia menutup ya. Sampai sekarang ini gerbangnya ditutup supaya katanya Mesias tidak datang, tidak masuk katanya ya. Karena kalau melewati kuburan itu najis ya. Nah, nanti Yesus akan masuk lewat pintu gerbang timur ini, teman-teman. Kemudian yang Anda lihat ya sekelilingnya ini merupakan serambi Salomo yang dibangun oleh Salomo. Dan di situ ada kolam Israel, teman-teman. Ini kira-kira kalau kita melihat Bait Suci kedua dari sisi sebelah timur. Baik, ini adalah denah Bait Suci Herodes yang kedua kalau kita melihat dari sisi sebelah barat dan selatan. Anda lihat ini adalah Benteng Antonia yang merupakan bagian daripada tembok utara. Kemudian di sampingnya ada yang namanya kolam Israel. Ini kolam pembasuhan ya. Kemudian ini adalah Bait Suci kedua yang dibangun oleh Herodes Agung. Ini adalah ruang Maha Kudusnya. Anda lihat di situ menghadap ke timur ya, ke Bukit Zaitun di situ. Ini adalah serambi kerajaan yang dibangun oleh Raja Herodes yang terdiri dari pilar-pilar yang luar biasa besar dan banyak sekali teman-teman ya. Ada 4 baris. Tiap barisnya ada 40 pilar yang besarnya tuh 3 kali rengkuhan tangan orang dewasa teman-teman. Ya, jadi luar biasa indah dan luar biasa bagusnya di situ. Kemudian yang Anda lihat ini adalah gerbang Warren karena penemunya sisa-sisa reruntuhannya ini bernama Warren ya. Ini bagian dari tembok sebelah barat. Ini namanya lengkungan Wilson teman-teman.
ya, ditemukan oleh Wilson di situ, dan ada jembatan penghubungnya yang menghubungkan ke istana Hasmonean atau Herodes. Ini adalah pintu gerbang Barclay. Kemudian ini adalah tembok ratapan, ya, bagian dari tembok barat. Kemudian ini adalah jembatan yang menghubungkan tadi ke istana Herodes atau ke istana Hasmonean. Ini adalah lengkungan Robinson, ya, yang ditemukan oleh Robinson. Dan di bawahnya teman-teman, ini adalah pasar dan toko-toko di mana pada waktu Yesus mengusir atau menjungkir balikkan orang-orang yang berjualan, ya. Ini ada di tembok barat dan di tembok selatan. Ini ada banyak toko-toko kecil di situ, ya. Ada tempat tukar menukar uang, kemudian jual beli binatang yang akan dipersembahkan ke bait suci, ya. Anda lihat ada gedung di sini yang kecil. Ini masih ada sisa reruntuhannya. Ini merupakan tempat pembasuhan, tempat mandi, ya, sebelum orang masuk ke bait suci. Kemudian ini ada salah satu ruangan yang cukup besar di sini, sisa reruntuhannya masih ada sampai sekarang, yang merupakan dewan hukum yang berkumpul di sini. Ya, kalau ada masalah-masalah hukum, itu mereka bisa berkumpul di sini dan menyelesaikannya. Kemudian bagian dari tembok selatan ini, teman-teman, ini ada yang namanya double gate, jadi pintunya double 2, ya. Kemudian ini ada yang namanya triple gate, ya, atau pintunya 3. Ini merupakan bagian daripada Huldah Gate atau gerbang Huldah. Ya, gerbang Huldah ini yang sekarang menjadi bagian dari Masjid Al-Aqsa. Ya, ini sekali lagi saya mau menunjukkan dari sebelah timur, dari Bukit Zaitun kita melihatnya, ya. Kalau Anda melihat lebih detail di situ, Benteng Antonia itu sebenarnya ada 2 jembatan yang menghubungkannya ke bait suci. Jadi tidak langsung menempel di bait suci Yerusalem, teman-teman, ya. Kita mengetahui ini dari detail yang diceritakan oleh Flavius Josephus. Jadi mereka merekonstruksi semua ini dari sumber-sumber sejarah yang ada. Kemudian kalau Anda melihat di situ ada Serambi Salomo, ada gerbang indah, kemudian ada lapangan tempat wanita berkumpul di situ. Kemudian sebelum masuk ke bait suci itu ada yang namanya gerbang Nikanor, baru masuk ke bait sucinya, ya. Kalau Anda lihat itu ada namanya lapangan untuk goyim atau lapangan untuk orang-orang non-Yahudi di situ, teman-teman. Jadi orang non-Yahudi masih boleh masuk, ya, sampai di lapangan yang luas itu yang dibangun oleh Herodes Agung. Nah, ini adalah detail denah daripada bait suci kedua yang dibangun oleh Herodes Agung. Sekarang kita melihat dari sisi sebelah barat, teman-teman. Saya mau memperlihatkan kepada Anda, di sini adalah letak daripada Golgota di mana Yesus disalibkan, ya. Pada waktu zaman Kaisar Hadrian itu dibangun patung-patung Venus. Jadi ada pemujaan Dewi Venus di situ. Kemudian ini adalah makam, ya, atau kuburan Yusuf Arimatea di mana Yesus dibaringkan 3 hari 3 malam di situ. Kemudian ini Anda lihat adalah istana Herodes atau istana Hasmonean di situ, dan ada jembatan yang menghubungkan dengan bait suci. Kemudian Anda lihat ini adalah gerbang Genat di situ, teman-teman, ya. Jadi ini adalah kalau kita melihat dari sisi tembok sebelah barat supaya Anda bisa mendapatkan gambaran seperti apa bait suci Yerusalem pada waktu zaman Yesus. Kubah batu adalah titik tertinggi di Bukit Bait Suci. Tanah pengirikan tidak pernah dibangun di atas bukit, tetapi di lembah yang melengkung tepat di bawah air mancur Al-Kas. Di bawah kubah batu disitulah benteng Antonia berdiri. Pada tahun 135 Masehi, Kaisar Hadrian mengisi sekitar 15 meter tanah di atas tempat bekas bait suci itu berdiri dan memperbesar bekas bait suci serta membangun kuil Yupiter di mana kita melihat kubah batu hari ini. Jadi pada zaman Yesus itu 15-20 meter lebih rendah dibandingkan the Dome of the Rock saat ini. Kemudian kita juga mendapatkan catatan dari bait suci Yerusalem yang ditulis oleh Joan Comay, sejarawan, tahun 1975 halaman 199, bahwa di Bukit Bait Suci, Kaisar Hadrian itu mendirikan sebuah kuil untuk Yupiter dengan patung dirinya yang sedang berkuda di depannya. Sekarang kita bandingkan kalau kita melihat peta atau layout daripada kuil Yupiter ini. Yang kiri yang Anda lihat itu adalah kuil Yupiter yang sampai sekarang masih ada di Baalbek, Lebanon. Ini dibangun oleh Kaisar Hadrian tahun 135 Masehi. Jadi bersamaan dengan dia membangun kuil Yupiter di Bukit Bait Suci. Kemudian kalau kita overlay, jadi kita timpa begitu layoutnya, itu mirip sekali bahwa yang sekarang ini menjadi the Dome of the Rock itu tadinya bekas situs kuil Yupiter yang merupakan segi 6 tadinya. Kalau sekarang ini segi 8, ya. Kemudian patung Kaisar Hadrian yang menunggang kuda itu letaknya tepat persis di yang sekarang menjadi air mancur Al-Kas.
Kemudian kuil Jupiter ini sekarang kalau kita timpakan petanya atau kita overlaid dengan Al-Aqsa, itu persis dengan layout Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Muslim. Jadi kita masih bisa melihat sisa-sisa daripada kuil Jupiter yang pada waktu itu dihancurkan, dan kemudian sempat dibangun gereja di situ, ya, gereja segi 8, dan kemudian oleh Muslim gereja segi 8 yang dibangun ini menjadi the Dome of the Rock yang kita lihat sekarang ini. Jadi setelah bait suci yang kedua dihancurkan, pada waktu itu Kaisar Hadrian membangun kuil Jupiter di bekas bait suci Yerusalem. Dan kalau kita melihat petanya, ini persis sekali dengan the Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa yang ada sekarang. Anda lihat ini adalah bangunan segi 6 yang menjadi dasar daripada kuil Jupiter yang dibangun oleh Kaisar Hadrian, yang sekarang menjadi the Dome of the Rock. Kemudian patung berkuda Kaisar Hadrian itu yang sekarang menjadi tempat air mancur Al-Qas. Dan ini adalah kuil Jupiter yang sekarang ini menjadi bangunan Masjid Al-Aqsa. Setelah bait suci yang kedua yang dibangun oleh Herodes Agung diratakan dengan tanah pada waktu itu tahun 70 Masehi, maka Kaisar Hadrian sekitar tahun 130 Masehi menamai kembali Yerusalem dengan nama Aelia Capitolina. Dalam bahasa Latin, nama lengkapnya adalah Colonia Aelia Capitolina. Adalah sebuah koloni Romawi yang didirikan selama perjalanan Kaisar Hadrian ke Yehuda pada tahun 129 sampai 130 Masehi, yang berpusat di bait suci Yerusalem yang benar-benar diratakan setelah pengepungan dan penghancuran bait suci tahun 70 Masehi. Kaisar Hadrian ini membangun sebuah kuil untuk Jupiter di lokasi bekas bait suci, dan ini menjadi salah satu penyebab pecahnya pemberontakan Simon Bar Kokhba, yaitu tahun 132 sampai 135 Masehi. Simon Bar Kokhba inilah yang menyebabkan juga pada waktu itu Yahudi Mesianik atau orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, orang-orang Kristen pada waktu itu, memisahkan diri dari akar keyahudiannya. Kemudian mereka bergabung dengan orang-orang Goyim atau non-Yahudi, masuk ke dalam gereja menjadi orang Kristen. Karena pada waktu itu beberapa rabi Yahudi menggadang-gadang Simon Bar Kokhba ini sebagai seorang Mesias, sehingga orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu tidak setuju dengan hal ini karena mereka sudah percaya dan sudah tahu bahwa Yesuslah Mesias yang sejati yang mereka tunggu-tunggu. Sehingga pada waktu itu orang Yahudi masih beribadah di sinagog, ya, bersamaan dengan orang-orang Mesianik pada waktu itu. Tetapi pada tahun 132 sampai 135 ini orang Kristen diusir dari sinagog, ya, karena mereka tidak mau menerima Simon Bar Kokhba ini menjadi seorang Mesias. Disinilah pecahnya Yahudi dan Kristen pertama kalinya dari akar keyahudiannya. Kemudian Aelia Capitolina ini tetap menjadi nama resmi sampai zaman kuno akhir, dan nama Aelia inilah yang ditransliterasikan menjadi Ilia dan digunakan pada zaman kekhalifahan Umayyah. Jadi pada waktu itu orang-orang Islam taunya nama kota Yerusalem adalah Ilia. Aelia ini berasal dari nama Kaisar Publius Aelius Hadrianus. Sedangkan Capitolina ini berarti bahwa kota itu didedikasikan untuk Jupiter Capitolinus, yang untuknya sebuah kuil dibangun di bekas bait suci Salomo, yaitu kuil Jupiter yang dibangun oleh Kaisar Hadrian. Nama Latin Aelia ini menjadi sumber dari istilah Arab Ilia. Jadi orang Arab itu menamai Yerusalem Ilia sampai pada abad ke-7. Selama setengah abad berikutnya, Yerusalem tidak pernah dihuni kembali. Kota itu ditempatkan di bawah pengawasan Legiun ke-10 Fretensis Angkatan Darat Romawi yang mendirikan kemah di Gunung Sion dan mungkin juga di selatan Bukit Bait Suci. Dibangun dari kayu, kem ini tidak meninggalkan jejak arkeologis. Namun banyak ubin dan batu bata yang dicap dengan lambang Legiun ini membuktikan kehadirannya yang lama di situs ini. Pada tahun 129 Masehi, Kaisar Hadrian memutuskan untuk membangun kembali Yerusalem, dan di sana dia mendirikan koloni Romawi bernama Aelia Capitolina. Gubernur Yudea, Tineius Rufus, melakukan upacara peletakan batu pertama Aelia Capitolina.
Keputusan ini menyebabkan pemberontakan besar terakhir oleh orang-orang Yahudi melawan Roma, yang juga dikenal sebagai pemberontakan Bar Kokhba, yang terjadi antara tahun 132 Masehi sampai 135 Masehi. Setelah pemberontakan ini, Kaisar Hadrian secara definitif mengusir seluruh penduduk Yahudi dari kota Yerusalem. Sejak pemberontakan Simon Bar Kokhba tahun 135 Masehi sampai abad ke-7, orang Yahudi dilarang masuk Yerusalem. Di sisi lain, agama Kristen mulai bangkit dan menyebar di seluruh kekaisaran Romawi, hingga pada akhirnya menjadi agama resmi negara. Kaisar Konstantinus I atau Konstantin I melakukan kristenisasi masyarakat Romawi. Kuil Jupiter yang dibangun Kaisar Hadrianus di reruntuhan Bait Suci kedua dihancurkan segera setelah Konsili Nikea pertama atas perintah Konstantinus I. Keponakan Konstantinus I yaitu Kaisar Flavius Claudius Julianus yang akhirnya menjadi kaisar tahun 361 sampai 363 Masehi memberikan izin kepada umat Yahudi untuk kembali dan membangun ulang bait suci mereka pada tahun 363 Masehi. Namun ketika umat Yahudi mulai membersihkan puing-puing bait suci, gagal lantaran terjadi gempa bumi dan kemudian ada api yang muncul dari dalam bumi. Jadi memang Tuhan menggagalkan bangunan bait suci untuk dibangun ketiga kalinya. Sampai sekarang ini belum diizinkan oleh Tuhan, ya. Konstantin I itu membangun banyak sekali gereja-gereja di kompleks Al-Aqsa yang sekarang. Tetapi bait suci tetap dibiarkan menjadi reruntuhan dan pembuangan sampah. Pada tahun 325 Masehi, Konstantin membangun setidaknya 3 gereja oktagonal atau segi 8 yang menjadi dasar daripada the Dome of the Rock yang kita lihat sekarang. Gereja kelahiran Yesus di Bethlehem, kemudian lokasi The Bedrock of Maria atau Batu Maria di dekat Bethlehem, dan yang lainnya adalah di Bukit Bait Suci di mana the Dome of the Rock berbentuk segi 8 saat ini berada. Ada gereja segi 8 lainnya yang dibangun oleh Konstantin. Eusebius menunjukkan bahwa denah asli gereja makam suci atau makam kudus Yesus itu memiliki bentuk oktagonal atau segi 8. Kesamaan antara the Dome of the Rock dan the Church of Mary's Rock itu sangat menakjubkan. Mereka mempunyai ukuran dasar yang sama. Keduanya berbentuk segi 8 dan keduanya dibangun di atas batu. Ini adalah sisa-sisa daripada gereja Batu Maria atau the Church of Mary's Rock yang berbentuk oktagonal dan sangat mirip dengan the Dome of the Rock, bahkan ukurannya juga sama. Dan dipercaya oleh orang-orang Kristen bahwa Bunda Maria pernah duduk di atas batu di sini, ya. Dan kalau kita melihat kesamaannya dengan the Dome of the Rock ini luar biasa. Anda masih bisa melihat reruntuhan dari Church of Mary's Rock ini di dekat Bukit Bait Suci sekarang. Pada zaman Konstantin I menjadi kaisar, kira-kira tahun 325 Masehi dia berkuasa. Dia adalah kaisar Romawi pertama yang memeluk agama Kristen. Kemudian Kaisar Konstantin I ini mengkristenkan hampir seluruh kerajaan Romawi. Dia membangun banyak sekali gereja berbentuk oktagonal atau segi 8 di Yerusalem. Tetapi tampaknya dia tidak merobohkan secara penuh kuil Jupiter maupun patung-patung Jupiter dan patung-patung Kaisar Hadrian. Kita mendapatkan catatan sejarah pada tahun 333 Masehi yang namanya peziarah Bordeaux. Dia menyebutkan bahwa Bordeaux itu melihat 2 patung Hadrian di dekat Bukit Bait Suci dan bahwa ada sebuah bangunan di atas tempat Bait Suci Yahudi berdiri. Tetapi dia juga menyebutkan gereja yang dibangun Konstantin di atas gua tempat Yesus dikuburkan. Tampaknya aneh bahwa Konstantin telah membangun gereja makam suci tetapi belum merobohkan kuil Jupiter di atas batu atau memindahkan patung-patung Kaisar Hadrian. Bahkan jika kita menyarankan bahwa Konstantin segera menghancurkan kuil Jupiter Hadrian dan mendirikan bangunan lain di atas batu itu, tampaknya tidak mungkin dia akan meninggalkan patung-patung Hadrian di tempatnya. Mungkin Konstantin menghancurkan kuil Jupiter dan membangun sebuah struktur kecil di atas apa yang dia pikir sebagai lokasi kuil di atas batu karang dan membiarkan patung-patung Kaisar Hadrian tetap ada untuk menghormati sesama kaisar. Berikut ini adalah teks yang ditulis oleh seorang peziarah bernama Bordeaux tahun 333 Masehi. Dia menulis, ada 2 patung Kaisar Hadrian dan tidak jauh dari patung-patung itu ada sebuah batu berlubang.
tempat orang-orang Yahudi datang setiap tahun dan mengurapinya, meratapi diri mereka dengan erangan, mengoyak pakaian mereka dan kemudian pergi. Kira-kira sepelemparan batu dari sana ada kubah di mana tubuh Yesus dibaringkan dan bangkit kembali pada hari ketiga. Di sana saat ini atas perintah Kaisar Konstantinus telah dibangun sebuah basilika, yaitu sebuah gereja dengan keindahan yang menakjubkan, yang di sampingnya memiliki waduk-waduk dari mana air dinaikkan dan sebuah bak mandi di belakang tempat bayi-bayi dimandikan. Pada tahun 400 Masehi, Jerome menyebutkan bahwa patung berkuda Kaisar Hadrian masih berdiri tepat di atas situs Maha Kudus. Surat Jerome kepada Paulinus menyatakan bahwa Hadrianus telah menandai semua tempat suci dengan berhala. Ini termasuk Venus di gua kelahiran di Bethlehem dan patung Venus di Golgota, juga patung Jupiter di lokasi makam. Tampaknya sangat konsisten bahwa Hadrian memang akan menempatkan patung dirinya di atas tempat Maha Kudus. Jerome menulis pada tahun 400 Masehi, sejak zaman Hadrian hingga pemerintahan Konstantinus, periode sekitar 180 tahun, sampai Kaisar Hadrian meninggal pada tahun 138 Masehi dan Konstantinus menjadi kaisar pada tahun 306 Masehi, tempat yang menjadi saksi kebangkitan itu ditempati oleh patung Jupiter. Sementara di atas batu tempat salib berdiri, patung marmer Venus didirikan oleh orang-orang kafir dan menjadi objek pemujaan. Pada tahun 690 Masehi, di bawah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Muslim memulai pembangunan kubah batu dan salah menganggap fondasi halaman depan Hadrian di kuil Jupiter sebagai bait suci Yahudi. Kemudian pada tahun 705 Masehi, umat Islam membangun Masjid Al-Aqsa di atas fondasi bangunan gereja Santa Perawan Maria yang dibangun Kaisar Justinian yang juga bagian dari kuil Jupiter yang diruntuhkan sebelumnya. Sekarang kita akan melihat dulu, ini adalah prasasti batu dari Kaisar Hadrian yang sekarang menjadi bagian dari gerbang Hudah, yaitu tembok selatan dan Masjid Al-Aqsa. Sampai sekarang masih menempel di sana. Ini adalah prasasti Hadrian dari sebuah patung yang ia tempatkan di kuil Jupiter. Konstantinus menghancurkan kuil Hadrian dan membuang puing-puing beserta arca-arca tersebut menjauh dari area Bukit Bait Suci. Kemudian, umat Islam menemukan batu-batu yang dibuang dari kuil Jupiter dan menggunakannya kembali untuk membangun kubah batu dan Masjid Al-Aqsa. Batu prasasti Hadrian adalah pengganti batu pecah dan didirikan terbalik tepat di atas dan di sebelah kanan gerbang Huldah, yaitu double gate yang merupakan bagian dari tembok selatan dan Masjid Al-Aqsa sekarang. Ini adalah inskripsi Kaisar Hadrian yang ada di gerbang Huldah, yaitu bagian dari tembok selatan. Gerbang Huldah adalah dua pintu set gerbang yang sekarang ini diblokir di tembok selatan dari Bukit Bait Suci yang terletak di kota tua Yerusalem. Gerbang dan lorong sekarang ini menjadi bagian dari Masjid Al-Aqsa, Al-Qadimi, dan Masjid Al-Marwani. Anda lihat di situ, kalau kita terjemahkan, ditulis dalam bahasa Latin ya, kepada Titus Aelius Hadrianus. Jadi ini Kaisar Hadrian. Kemudian Antoninus Augustus Pius, bapa dari pemilik tanah ini, dan seorang Pontifex Augur, ya, dan juga ditulis Decreed by the Decurions atau double D. Jadi terbukti bahwa sebelumnya di sini berdiri kuil Jupiter, kemudian menjadi gereja Santa Perawan Maria pada zaman Kekaisaran Bizantin Timur, kemudian diruntuhkan oleh Persia, dan sekarang ini dibangun Masjid Al-Aqsa. Selama masa Konstantinus I dan Kekaisaran Bizantium Kristen, beberapa bangunan gereja berbentuk oktagonal atau segi delapan dibangun yang menjadi dasar bentuk oktagonal The Dome of the Rock sekarang. Kemudian Kaisar Kristen Justinian membangun sebuah gereja untuk Perawan Maria yang terberkati di Bukit Bait Suci. Sejarawan Bizantium Procopius menulis bahwa gereja ini dibangun pada tahun 560 Masehi dan dibakar oleh Persia pada tahun 614 Masehi. Kemudian setelah penaklukan Muslim atas tanah suci, gereja ini akhirnya diubah menjadi Masjid Al-Aqsa saat ini. Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Persia Sasanid berperang antara tahun 602 sampai 628 Masehi. Persia menginvasi Israel dan menaklukkan Yerusalem pada tahun 614 Masehi dengan bantuan beberapa sekutu Yahudi yang telah dianiaya oleh Bizantium.
Orang-orang Persia Sasanid menghancurkan semua gereja di Israel pada tahun 614 Masehi. Kemudian pada tahun 700 Masehi, kaum muslim menemukan fondasi gereja segi delapan Konstantinus dan membangun kubah batu atau the Dome of the Rock yang kita lihat sekarang ini. Selama periode koloni Romawi, Yudaisme digantikan oleh kepercayaan pagan. Sebuah kuil yang didedikasikan untuk Jupiter Capitolium dibangun di Bukit Bait Suci. Menurut kesaksian yang menunjukkan bahwa dua patung kekaisaran raksasa pernah didirikan di sana. Hipotesis lain menunjukkan bahwa Akropolis Bukit Bait Suci ditinggalkan. Bagaimanapun kita tahu bahwa reruntuhan kuil Herodes digunakan sebagai tambang untuk pembangunan bangunan-bangunan lain dan setidaknya sebagian dari bekas esplanade dibajak dan digunakan sebagai lahan pertanian. Jadi bait suci yang menjadi tempat didirikannya Al-Aqsa waktu itu adalah tempat pembuangan sampah, didirikan patung-patung pagan berhala Romawi. Bagaimana mungkin Muhammad sholat di tempat pembuangan sampah? Khalifah Muslim Al-Walid I dari tahun 705 sampai 715 Masehi mengubah sisa-sisa reruntuhan gereja Justinian menjadi Masjid Al-Aqsa yang ada saat ini. Sebelumnya, ayahnya yang adalah Khalifah Muslim Abdul Malik tahun 690 sampai 691 Masehi membangun the Dome of the Rock atau kubah batu di atas tempat di mana Abraham mencoba mengorbankan Ishak anaknya. Struktur the Dome of the Rock ini ada sampai hari ini. Muslim mengatakan bahwa dari batu ini Muhammad naik ke 7 langit dan kemudian kembali ke Mekah. Pada tahun 1927, gempa bumi hebat meruntuhkan atap Masjid Al-Aqsa dan Muslim memperbaikinya dengan menggali dasarnya dan memperkuatnya mencegah gempa bumi terjadi lagi. Pada saat ekskavasi, seorang arkeolog Inggris, Robert Hamilton, mengabadikannya dengan foto-foto dan mendokumentasikan apa yang dia foto dan dia temukan dari ekskavasi Masjid Al-Aqsa sebanyak 360 lembar. Dia mendokumentasikan semua struktur lantai marmer dan kolom-kolom kuno di bawah Masjid Al-Aqsa. Tapi dokumentasi besarnya adalah lantai mosaik di bawah struktur Masjid Al-Aqsa yang kemudian arkeolog Sachi Divira atau Yitzhak Divira membandingkan dengan struktur gereja Bizantium. Ini adalah foto gempa bumi Jericho tanggal 11 Juli 1927 yang merusakkan atap dan bangunan Al-Aqsa yang didokumentasikan oleh Robert Hamilton. Ini adalah foto yang diambil oleh seorang arkeolog Inggris Robert Hamilton. Yang sebelah kanan Anda lihat ini adalah lantai mozaik di bawah Masjid Al-Aqsa. Yang kemudian Yitzhak Divira atau Sachi Divira membandingkannya struktur lantai mozaik ini dengan gereja kelahiran Kristus. Ternyata bentuknya sangat mirip. Jadi terbukti bahwa Masjid Al-Aqsa sebelumnya merupakan gereja yang dibangun oleh Justinian yang didedikasikan untuk Santa Perawan Maria. Oke, sekarang kita akan mengambil kesimpulan Bait Suci Yerusalem pada zaman Muhammad. Lantai pengirikan tidak dibangun di titik tertinggi di bukit di mana the Dome of the Rock atau kubah batu saat ini berada. Satu-satunya tempat untuk tanah pengirikan adalah di lembah bukit. 50 kaki di bawah tempat air mancur Al-Kas saat ini berada. Saat ini, tingkat bukit Bait Suci itu 10 sampai 20 meter lebih tinggi daripada zaman Yesus. Jenderal Titus merobohkan Bait Suci pada tahun 70 Masehi. Yesus berkata tidak ada satu batu pun yang akan terletak di atas batu yang lain. Kemudian, pada tahun 135 Masehi, Kaisar Hadrian menamai Bukit Bait Suci Yerusalem sebagai Aelia Capitolina dan memperbesar area Bukit Bait Suci, mengisi tanah sekitar 50 kaki di atas lokasi Bukit Bait Suci dan membangun sebuah kuil untuk Jupiter. Kuil Jupiter itu merupakan bangunan dengan 6 sisi atau heksagonal. Kemudian pada tahun 325 Masehi, Konstantinus I merobohkan kuil Jupiter Hadrian dan membangun sebuah gereja di situs itu dengan kubah 8 sisi atau oktagonal. Gereja Saint Mary adalah gereja Bizantium yang dibangun di Yerusalem pada masa pemerintahan Justinian dan didedikasikan untuk Santa Perawan Maria. Gereja itu terletak di Bukit Bait Suci. Sejarawan Bizantium Procopius menulis bahwa gereja ini dibangun pada tahun 560 Masehi dan dibakar oleh Persia pada tahun 614 Masehi.
Kemudian setelah penaklukan Muslim atas tanah suci, gereja ini akhirnya diubah menjadi Masjid Al-Aqsa saat ini. Masjid Al-Aqsa dibangun 20 tahun setelah kubah batu yang dibangun pada tahun 690 sampai 691 oleh Khalifah Abdul Al-Malik. Kemudian tahun 711 Masehi atau sekitar 80 tahun setelah Muhammad meninggal, putra Al-Malik yaitu Abdul Walid I yang memerintah dari tahun 705 sampai 715 Masehi merekonstruksi gereja Kristen Bizantium Saint Mary dan mengubahnya menjadi sebuah masjid. Dia meninggalkan struktur basilika Bizantium yang khas dengan deretan pilar di kedua sisi pintu depan persegi panjang di tengahnya. Yang dia tambahkan hanyalah kubah seperti bawang di atas bangunan agar terlihat seperti masjid. Dia kemudian menamakannya Al-Aqsa sehingga terdengar seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pada masa Kaisar Konstantinus yang agung, agama Kristen telah menjadi agama resmi Romawi dan kuil dewa Jupiter yang berdiri di Bukit Bait Suci diruntuhkan segera setelah Konsili Nikea yang pertama. Pada masa itu, gereja Makam Kudus dibangun pada tahun 320 Masehi, tetapi Bait Suci diabaikan dan tetap menjadi reruntuhan sampai sekarang ini. Pada tahun 610 Masehi, Kekaisaran Sasania Persia mengalahkan Romawi dan merebut Bait Suci Yerusalem. Umat Yahudi diberi wewenang untuk mendirikan negara bawahan dan mulai membangun Bait Suci. Namun tidak berhasil. 5 tahun kemudian Romawi kembali mengambil alih Palestina dan umat Kristen menghancurkan Bait Suci yang belum selesai pembangunannya dan menjadikan tempat itu sebagai tempat pembuangan sampah. Kepemimpinan Yerusalem diambil alih oleh umat Islam pada tahun 638 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Patriark Gereja Makam Kudus, Sopronius, menyerahkan kota Yerusalem selepas kepungan yang singkat. Kemudian Umar bin Khattab ini masuk Yerusalem tetapi tidak mau sholat di tempat gereja. Dan tempat Umar bin Khattab ini sholat sampai sekarang didirikan yang namanya Masjid Umar. Sampai jumpa pada video berikutnya, kita akan membahas mengenai Isra Mi'raj, fakta atau mitos. Salam.